Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Engkau penolong di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkau yang memberikan pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Kau simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang Mari kita sama-sama bangkit berdiri. terima kasih, berkasih setiamu, Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam
kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Dan sampai saat ini Bapa, kami sungguh berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan terima firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita boleh ada sampai pagi siang hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa hidup saya, hidup saudara, dan hidup kita semua bergantung sepenuh kepada Dia, sumber segala kehidupan. Saudara, kita akan coba belajar pada pagi hari dengan satu judul. Sama-sama kita baca 2, 3. Ganti nama. Kalau saya bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang ketika lahir namanya A, setelah besar ganti nama menjadi B, kira-kira begitu? Ada orang begini saudara, namanya dikasih katakanlah Budi, ya katakanlah Badu atau siapapun. Tapi seringkali orang tua mengganti nama karena tadi faktor sakit-sakitan. Ada lagi karena orang bilang nama ini nggak hoki, sehingga tiba-tiba namanya diganti. Kalau kita merujuk kepada Alkitab, pernahkah seseorang ganti nama? Kejadian 17. Karena itu namamu bukan lagi, melainkan karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Satu sosok yang fenomenal bernama Abraham. Semua tahu kisah Abraham, panggilan Abraham. Tetapi sekarang kita mengenal lebih top dengan nama Abraham. Tapi kalau saudara tahu, sebelum nama Abraham, ternyata nama sebelumnya adalah Abraham. Saya mau tanya saudara, siapa yang ganti nama Abraham? Bapaknya? Bukan. Tuhan ganti nama Abraham. Tetapi saya mau katakan, kita akan melihat sebentar, ketika Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham bukan karena faktor Abraham sakit-sakitan, Abraham susah hidupnya, Abraham tidak beruntung, Abraham mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Tetapi justru ketika Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham, ada sesuatu yang Tuhan janjikan untuk Abraham. Abraham artinya, saudara, Bapa dimuliakan. Jadi arti kata Abraham, Bapa dimuliakan. Lalu kemudian Tuhan mengganti Abraham menjadi Abraham. Abraham itu yang kita tahu Bapa banyak bangsa. Tetapi juga dalam arti yang lain, Abraham sama dengan Bapa segala orang beriman. Jadi nama Abraham di mana Bapa dimuliakan, ganti nama bukan karena Abraham sakit-sakitan, bukan karena Abraham tidak beruntung hidupnya, bukan karena Abraham gagal dalam perjalanan hidupnya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan ganti Abraham menjadi Abraham karena ada sesuatu yang Tuhan akan buat bagi Abraham. Dari Bapa dimuliakan menjadi Bapa banyak bangsa dan Bapa segala orang beriman. Dan setelah Tuhan ganti nama Abraham, kita akan coba melihat, saudara, kapan Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham.
Kita coba melihat ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, itu punya latar belakang. Ada dasar ketika Tuhan mengganti nama Abram. Yang pertama, Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham karena Tuhan melihat kesetiaan dari Abram. Saya ulang, Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham karena Tuhan melihat kesetiaan dari Abram. Pasal 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan, panggilan awal Abraham atau Abram sebelumnya berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika kali pertama Tuhan memanggil Abram, usia Abram itu sama dengan 75 tahun. Ada yang dipanggil Tuhan di usia 75? Kita banyak dipanggil di usia muda, tapi juga ada yang terlahir memang sudah jadi anak Tuhan. Abraham berumur 75 tahun, Tuhan panggil dia. Itu Kejadian 12 ayat 4. Pasal 17. Ketika Abram berumur berapa saudara? 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Pasal 17. Ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, usia Abraham bukan lagi 75, tetapi sekarang 99 tahun. Berapa tahun pengiringan Abram? 24 tahun dia mengiring Tuhan, dan Tuhan katakan kepada Abram, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Selama 24 tahun perjalanan hidupnya, Abraham tetap setia, bahkan menjaga iman percayanya. Kadangkala iman percaya kita pasang surut. Ada kalanya pasang, tapi kadangkala surut. Tetapi Abram, kalau kita belajar dari Alkitab, selama 24 tahun pengiringannya sampai pasal 17, dia adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, memelihara iman percayanya. Sekalipun berhadapan dengan banyak gelombang dalam hidup, dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa dan kapan Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham? Karena Abram menjaga hubungan dengan Tuhan. Dari sejak dia dipanggil Tuhan sampai pada usia 99 tahun, dia tetap jaga hubungan dengan Tuhan, dan dia tetap dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara bergaul, ada kalanya kita bergaul dengan seseorang tapi tidak tahan lama. Bisa bergaul setahun, 2 tahun, tapi kemudian terjadi perselisihan, pecah. Dalam urusan dagang, urusan bisnis, urusan usaha, orang suka yang namanya bermitra. Tapi yang sering kali adalah dalam perjalanannya, mitra yang tadinya sehati tiba-tiba terpecah. Tapi saya mau katakan, tidak mudah membangun beberapa orang yang berbeda menjadi satu kesatuan dan terus berjalan seiring. Tapi saya mau katakan, semua itu bisa jadi hanya karena kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga semua bisa sehati, bisa berjalan bersama, bisa memelihara hubungan, bisa memelihara apa yang Tuhan percayakan. Seorang sosok yang bernama Abram, ketika Tuhan panggil dia, saya katakan berumur 75 tahun, dan berjalannya waktu di usia 99 tahun, dia tetap setia kepada Allahnya, dan dia menjaga hubungan dengan Tuhan.
Kejadian 12 ayat 1, Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dan masuk pasal yang ke-17, Alkitab berkata demikian, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Pasal 12 Tuhan bicara. Pasal 17 setelah 24 tahun, lebih dari itu, Tuhan nyata bagi Abram dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Jadi Abram bisa menjaga hubungan. Saya katakan tidak mudah kita bergaul lalu kemudian menjaga hubungan sekian waktu, sekian lama. Tapi Abram dengan Tuhannya, dia bisa menjaga hubungan sampai sekian lama. Dan saat itu, ketika Tuhan melihat kesetiaan Abram, Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Sekarang kita akan lihat, apakah hanya sekedar ganti nama? Apakah Tuhan latah? Lalu Abram gak cocok nih, ganti Abram? Tidak. Ada janji yang mengikuti ketika Tuhan mengganti nama Abram. Ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Setelah bicara akan pergantian nama, maka Tuhan bicara ada perjanjian. Dan dalam perjanjian ini, saudara, maka Tuhan menempatkan dirinya sebagai si pemberi dan Abraham sebagai penerima. Saya ulang, dalam perjanjian ini bukan kesepakatan di mana mereka berjanji bersama, tapi dalam perjanjian ini maka Tuhan katakan dia akan berbuat sesuatu dan Abraham akan menerima sesuatu. Ini saya katakan perjanjian yang menurut kita tidak lazim, tidak biasa. Kalau bicara perjanjian, kesepakatan bersama, ya kan? Si A dan si B berjanji buat kesepakatan. Ketika pernikahan, suami, pria dan wanita berjanji kesepakatan bersama. Tidak mungkin satu pria berkata, saya siap menikah, lalu sang wanita katakan, nanti dulu, batalkan. Tapi kalau bicara perjanjian, kedua sisi berjalan seiring. Tetapi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, maka Tuhan menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang akan berbuat sesuatu, dan Abraham sebagai penerima sesuatu. Apa yang Tuhan janjikan? Yang pertama, Tuhan akan jadikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara lihat bahwa Abraham menjadi bapa banyak bangsa bukan karena kehendak Abraham punya keturunan yang sangat banyak, tapi Tuhan sudah berkata, inilah ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi Abraham, di mana dia akan menikmati sesuatu. Dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Artinya Abraham dan keturunannya tidak akan punah, tapi Abraham dan keturunannya akan terus berkembang. Saya percaya ketika Tuhan melihat kesetiaan kita, kita tidak akan hidup di bayang-bayang masa lalu, tapi justru kita akan menikmati hal yang besar di masa yang akan datang. Tepuk tangan dong. Abraham tidak pernah berpikir menjadi bapa banyak bangsa, tetapi Alkitab jelas berkata, Tuhan yang telah menetapkan dan akan terjadi, di mana Abraham akan melihat sesuatu yang besar di hadapan dia ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Yang kedua, ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, maka Tuhan memberi janji di mana Abraham akan sama-sama menghasilkan generasi yang luar biasa. Bukankah kita rindu generasi kita menjadi generasi yang luar biasa? Ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, bukan sekedar ganti nama. Yang kedua,
ayat 7, ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu dikatakan apa? Akan berasal raja-raja. Dari keturunan siapa? Abraham. Akan ada raja-raja, keturunan bangsawan, orang besar, punya posisi, punya jabatan. Dan saya katakan, ketika Tuhan mengganti nama, bukan segera mengganti nama, tapi Tuhan janjikan dari generasi Abraham akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Saya sangat percaya begini, saudara, bagi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, Tuhan janjikan bukan hanya hidup kita yang kita nikmati, yang kita jalani, tapi generasi berikutnya di belakang kita Tuhan bisa jadikan menjadi generasi yang luar biasa. Dan ayat ini berkata, generasinya akan menjadi generasi yang luar biasa. Sekarang kita akan mengenal siapa Tuhan yang mengganti nama Abram. Kita coba mengerti ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Di sini kita coba mengenal sifat Tuhan kita, sehingga ketika kita mengenal sifat Tuhan kita, maka kita berkomitmen ingin jadi Abraham berikutnya. Ketika kita mengenal dari Kejadian pasal 17 tentang Allah yang kita puja dan sifat-sifat Allah, maka saya berharap dan saya percaya semua berharap kitalah Abraham di hari-hari ini. Sifat Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-17 sama-sama kita baca 2-3, tidak berubah. Pada waktu 24 tahun yang lalu Tuhan bicara kepada Abraham. Sekarang berjalan 24 tahun perjalanannya, Tuhan gak berkata lupa dengan janjinya. Apa yang Tuhan pernah katakan 24 tahun yang lalu, sekarang tetap dia kenal dan dia ingat. Dan dia kumandangkan, dia angkat kembali. Dan dia katakan apa yang pernah dia janjikan, sekarang diangkat oleh Tuhan kembali. Karena apa? Dia gak lupa apa yang pernah dia janjikan, sekarang kembali dia utarakan. Dan saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan tidak punya bayang-bayang perubahan. Kita ini gampang berubah, gampang berubah, gampang ikut angin, gampang ikut arus, gampang ikut suara. Iya kan? Kalau ada suara yang lebih besar, kita berpikir bahwa mayoritas suara yang lebih besar seakan-akan itulah jalan yang terbaik. Dan sering kali kita dipengaruhi oleh keadaan yang ada, yang harusnya kita pegang prinsip dalam hidup, tapi kita gampang diombang-ambingkan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Kejadian 12 dia bicara, Kejadian 17 dia ulang. Dia sampaikan hal yang sama. Usia Abraham 75 dia bicara. Usia Abraham 99 Tuhan berkata dan menegaskan janjinya 24 tahun yang lalu. Kira-kira kita masih ingat 24 tahun yang lalu? Kita gampang untuk berkata, tapi gampang juga untuk melupakan. Kita gampang untuk ngomong, tapi kadangkala kita lupa apa yang kita ngomong. Jangankan bicara 24 tahun. Saya sama istri saya kadangkala, lu ngomong, enggak, gue gak ngomong, padahal baru ngomong. Enggak. Kita kan suka begitu, gue gak ngomong, lu yang ngomong kali. Dia yang ngomong tapi mengingkari, karena faktor U. Iya kan? Tapi Tuhan tidak berkata, usia Tuhan sudah sangat tua, sangat uzur, sehingga Tuhan lupa. Tidak. Tuhanmu, Tuhanku tidak dibatasi oleh waktu, karena Dia adalah kekal. Sebab itu Tuhan yang kita sembah
Tuhan yang dilayani oleh Abraham adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, kita mengenal sifat Allah kita. Sama-sama kita baca 2, 3. Setia. Sebagaimana di usia Abraham 75 dia setia. Ketika masuk usia 99 Tuhan tetap setia. Sebagaimana Tuhan menyertai Abraham 24 tahun yang lalu, sekarang juga sama, bahkan lebih nyata. Alkitab berkata sampai Tuhan menampakkan diri. Artinya hidup bersama dengan Abraham, menyatakan diri bagi Abraham. Bukankah itu membuktikan Allah itu setia? Kalau bicara tentang setia, Amsal berkata, ada banyak orang menyebut dirinya baik, tapi setia siapa yang menemukan. Artinya setia itu ternyata sulit, tidak mudah, tidak gampang. Bicara tentang baik, banyak orang berkata baik, tapi Amsal jelas berkata, kalau bicara tentang setia ini persoalan. Tapi Allah yang kita puja, sebagaimana Tuhan nyatakan kepada Abraham, saya katakan Allah yang sama juga menyatakan kepada setiap kita. Dia bukan hanya tidak berubah, tapi dia adalah Allah yang sangat setia. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dia harus menghadapi situasi yang sulit, yaitu perapian yang menyala. Orang mungkin berkata mereka akan berjuang sendiri. Mereka ada di sana, mereka mati konyol. Mereka akan terbakar di sana. Siapa yang siap menolong mereka? Semua orang meninggalkan mereka karena apa? Ancaman kematian, terbakar oleh api yang sangat panas. Tapi siapa yang mau datang dan setia? Raja berkata, Nebukadnezar, yang dilemparkan 3 orang, sekarang di sana ada 4 orang, bahkan yang satu seperti anak dewa. Siapa dia? Tuhan menyertai. Bahkan di lembah kematian dia ada di sana bersama dengan orang percaya. Karena apa? Dia setia. Dalam pernikahan kita bicara tentang kesetiaan, saudara. Ada janji nikah untuk setia, baik dalam suka maupun dalam duka, sehat maupun ada yang ingat janji nikah? Susah maupun, bukankah ada pasangan hidup yang ditinggal karena dia sakit? Saya pernah lihat langsung ketika saya di tempat pemakaman, satu sosok yang terbujur, kaku, dia meninggal. Di sampingnya seorang ibu menangis jadi-jadinya, seakan-akan dia sangat kehilangan. Saya dengar di belakang berkata, sekarang dia nangis, kemarin ternyata suaminya udah stroke sekian lama, udah cukup bertahun-tahun, boro-boro diurus, kok sekarang nangisnya udah saya seperti kehilangan segala-galanya. Saudara, manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan setia. Pasangan boleh tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Orang dekat kita bisa tidak setia, tapi Tuhan setia. Yang terakhir, kita akan lihat, kita coba mengenal Allah kita. Sama-sama kita mengenal sifat Allah kita. Yang ketiga, 2, 3, peduli. Saudara, nama Abram menjadi Abraham bukan karena maunya Abram. Abram tidak pernah berkeinginan mengganti nama, dan saya katakan mungkin tidak ada di pikiran dia nama Abraham.
Abraham tidak pernah bercita-cita nanti setelah saya ikut Tuhan sekian tahun, maka nama saya ganti menjadi Abraham. Atau orang tuanya berkata, namamu Abraham gak cocok, aku ganti dengan Abraham. Tidak. Tetapi saya katakan, yang ganti nama Abraham itu Tuhan. Kalau hanya menyangkut nama, Tuhan juga peduli. Apalagi hal-hal yang lain. Jangan bilang hanya sekedar nama. Kalau bicara tentang Alkitab, saudara, nama itu bukan sekedar punya arti, tetapi nama itu diberikan dengan harapan lewat nama itu orang itu akan mengalami hal yang sama. Jadi ketika nama Abraham diberikan menjadi Abraham, maka Tuhan sudah merancang sesuatu yang akan dialami oleh Abraham, yaitu dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan dari Abraham lahirlah generasi-generasi yang luar biasa, bahkan generasi raja lewat satu nama Abraham. Dan saya katakan itulah yang dicanangkan oleh Tuhan lewat nama itu. Dan ketika Tuhan mengganti nama Abraham, saya mau katakan kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang setia. Bukan hanya bicara nama, hal-hal yang lain pun Tuhan pedulikan. Kalau nama juga Tuhan pedulikan, apalagi bicara kebutuhan hidup, bicara apa yang kita perlukan. Situasi sekarang jangan bicara tentang berkat, kata orang, tapi saya percaya singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Itu janji. Siapa yang berjanji? Tuhan. Bahkan Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Itu janji. Kalau bicara tentang nama Tuhan peduli, apalagi menyangkut hidup kita, menyangkut keselamatan kita, menyangkut apa yang kita butuhkan dalam hidup. Kalau hal nama Tuhan peduli, apalagi hal-hal yang lain, saudara. Sebab itu kenali Allahmu, kenali Tuhan yang kita sembah. Dia tidak sekedar mengganti nama, tapi lewat nama yang Tuhan berikan, maka Abraham menikmati sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dia pikirkan. Tapi kenapa Tuhan merancang hal yang besar dalam hidup Abraham? Karena Tuhan lihat kesetiaan Abraham. Jangan bilang untuk apa setia, jangan bilang untuk apa menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita mungkin kadang-kadang dipengaruhi oleh situasi, keadaan, suara orang, dan lain sebagainya. Tapi menyangkut Tuhan, saya mau katakan, tetap maju apapun yang terjadi. Karena Tuhan perhitungkan kesetiaan kita. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan juga rindu lewat generasi-generasi kita lahirlah anak-anak yang luar biasa. Saya kadang-kala melihat ada orang tua dan saya bertanya, mana anak-anakmu? Bawa dia, tuntun dia. Anak-anak Abraham tidak otomatis menjadi raja kalau tidak dididik oleh Abraham. Anak-anak Abraham tidak langsung jadi raja kalau tidak dibina oleh Abraham. Saudara, saya percaya begini. Saya sangat yakin kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan jamin hidup kita bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup kita Tuhan akan jamin. Tuhan akan pelihara. Karena Allah yang kita sembah tidak berubah. Dia setia dan dia peduli. Berikan tepuk tangan. Bersama-sama kita berdiri dan berkata, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Setiap kebenaran firman itu akan dinyatakan ketika Tuhan berbicara. Tuhan tidak akan tarik kembali, tapi apa yang Tuhan janjikan itu yang Tuhan tetap akan buat. Ya Aba, belajar dari kisah hidup Abraham. Mari saudara, bangun hidup kita, bangun iman kita. Setia, tetap setia, dan selalu setia. Kita jaga hubungan, dan kita tetap dekat dengan Dia, karena Dia adalah sumber. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, ketika kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam firman, kami belajar ya Bapak, banyak kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah tetap akan setia bersama dengan kami. Sebab itu kami ingin membangun hidup ini ya Bapak, membangun rohani kami, membangun iman percaya kami, dan kami akan terus setia menjaga hubungan dengan Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan. Kalau bicara tentang nama, Engkau peduli, apalagi menyangkut hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu, kami pegang apa yang Kau nyatakan lewat kebenaran ya Tuhan. Dan kami rindu sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham dan menjadi Abraham sesuatu yang Tuhan janjikan. Kami berkata ya Bapa, kami juga rindu menikmati hal yang sama. Sebab itu inilah kami, inilah hidup kami. Kau berkata, ya Aba, Bapa, pakai hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Menikmati firman, menikmati kebenaran-Mu, menikmati apa yang Tuhan janjikan, bersukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.